Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hikmah, ada satu rahasia besar yang sering diabaikan, tapi menentukan ketenangan hatimu. Semakin seseorang bergantung kepada Allah, makin Allah hadir dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika manusia lebih bergantung pada makhluk, Allah akan membiarkannya bergantung pada makhluk itu. Ketika kamu melepaskan ketergantungan pada dunia, ada satu fase dalam hidup yang tidak semua orang sadari sebagai anugerah, meskipun rasanya begitu menyakitkan, yaitu ketika satu persatu sandaran duniamu mulai runtuh, harapanmu kepada manusia mulai mengecewakan, dan rencana yang kamu susun dengan begitu rapi tiba-tiba tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga akhirnya kamu dipaksa untuk bertanya dalam diam, sebenarnya kepada siapa selama ini hatimu bergantung? Di titik itu, kamu mulai melihat kenyataan yang selama ini kamu hindari, bahwa manusia yang kamu harapkan ternyata memiliki keterbatasan, bahwa dunia yang kamu kejar ternyata tidak pernah benar-benar memberi rasa cukup, dan bahwa semua yang kamu kira bisa menenangkan hatimu justru seringkali menjadi sumber kegelisahan yang tidak pernah selesai. Dan perlahan tanpa kamu sadari, Allah sedang menarik satu persatu ketergantunganmu dari dunia, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyelamatkan hatimu dari keterikatan yang salah, karena Dia tahu bahwa hatimu terlalu berharga untuk digantungkan pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Awalnya terasa berat, karena kamu seperti kehilangan pegangan. Kamu merasa kosong, bingung, dan bahkan mungkin mempertanyakan kenapa semua ini harus terjadi dalam hidupmu. Padahal kamu hanya ingin hidup yang tenang dan bahagia seperti orang lain. Namun justru di dalam kekosongan itu, Allah sedang membuka ruang dalam hatimu. Ruang yang sebelumnya penuh dengan harapan kepada makhluk, kini perlahan mulai kosong agar bisa diisi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu ketergantungan yang murni kepadanya. Kamu mulai belajar bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi justru cara Allah membersihkan hatimu dari sesuatu yang selama ini diam-diam menjauhkanmu darinya. Karena terkadang yang membuatmu jauh dari Allah bukanlah dosa besar, tapi ketergantungan kecil yang terus kamu pelihara. Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada manusia, kamu tidak lagi mudah hancur oleh sikap mereka, karena kamu mulai memahami bahwa manusia hanya perantara, bukan sumber, dan bahwa berharap kepada makhluk tanpa melibatkan Allah adalah awal dari kekecewaan yang berulang. Perlahan, kamu mulai mengalihkan arah hatimu dari yang sebelumnya sibuk mencari pengakuan manusia, kini mulai mencari ridha Allah. Dari yang sebelumnya haus akan perhatian dunia, kini mulai merasa cukup dengan perhatian darinya. Ada rasa ringan yang mulai kamu rasakan, meskipun masalahmu belum sepenuhnya selesai, karena kini kamu tidak lagi memikul semuanya sendirian. Kamu mulai belajar menyerahkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Zat yang menguasai segalanya. Kamu tidak lagi terlalu memaksakan sesuatu harus terjadi sesuai keinginanmu, karena kamu mulai percaya bahwa apa yang Allah pilihkan, meskipun tidak sesuai dengan harapanmu, pasti lebih baik untuk hatimu dan masa depanmu. Dan dari situ, kamu mulai berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak ditakdirkan untukmu. Kamu berhenti memaksakan hubungan yang tidak sehat. Kamu berhenti mempertahankan sesuatu yang hanya menyakitimu, dan kamu mulai belajar menerima bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu lelah mengejar dunia, sampai lupa bahwa hatimu sebenarnya hanya butuh satu hal, yaitu dekat dengan Allah. Karena kedekatan itulah yang melahirkan ketenangan yang selama ini kamu cari. Saat ketergantunganmu kepada dunia mulai berkurang, kamu tidak lagi mudah goyah oleh perubahan keadaan. Kamu tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena kamu mulai memahami bahwa selama Allah masih bersamamu, kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh, bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena hatimu sudah menemukan tempat bersandar yang tidak akan pernah runtuh, yaitu Allah, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, tidak lagi hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang bagaimana Allah membimbingmu dalam setiap langkah, bahkan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu perhatikan. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu kepada siapapun, karena kamu tahu
bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tapi oleh hubunganmu dengan Allah, dan itu jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Di titik ini kamu mulai merasakan bahwa kehilangan yang dulu kamu tangisi ternyata adalah bentuk kasih sayang Allah, karena Dia sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hatimu, meskipun kamu belum menyadarinya saat itu. Dan perlahan, kamu mulai berdamai dengan masa lalu, dengan kegagalan, dengan luka, dan dengan semua hal yang dulu membuatmu jatuh, karena kini kamu melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang mendekatkanmu kepada Allah. Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk kembali, panggilan yang mungkin selama ini kamu abaikan ketika hidupmu masih terasa nyaman dan penuh dengan ketergantungan kepada dunia. Ketika kamu benar-benar mulai bergantung kepada Allah, kamu tidak lagi merasa sendirian, bahkan di saat tidak ada satupun manusia yang mengerti keadaanmu, karena kamu tahu bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu memahami apa yang tidak bisa kamu ungkapkan. Dan dari keyakinan itu, lahirlah kekuatan baru dalam dirimu, kekuatan yang tidak berasal dari dirimu sendiri, tapi dari kepercayaan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu selama kamu tidak meninggalkannya. Kamu mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Bukan karena semua masalahmu sudah selesai, tapi karena kamu tahu bahwa setiap masalah yang Allah berikan pasti sudah disertai dengan jalan keluar. Di dalam hatimu mulai tumbuh satu keyakinan yang dulu mungkin belum pernah kamu rasakan dengan kuat, bahwa tidak ada satu pun yang terjadi secara sia-sia, dan bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dan akhirnya, kamu sampai pada satu pemahaman yang mengubah segalanya, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang kepada siapa hatimu bergantung. Karena ketika hatimu sudah benar-benar bergantung hanya kepada Allah, maka dunia tidak lagi menjadi pusat hidupmu, tapi hanya menjadi jalan yang kamu lalui untuk semakin dekat kepadanya. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, hidupmu mulai berubah bukan dari luar, tapi dari dalam, dari hatimu, yang kini tidak lagi mencari sandaran di dunia, tapi telah menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Allah mulai menata hidupmu dari hal yang tidak kamu sangka. Ketika hatimu benar-benar mulai bersandar kepada Allah, sesuatu yang perlahan kamu rasakan adalah perubahan arah dalam hidupmu. Bukan perubahan yang selalu terlihat besar di awal, tapi perubahan halus yang terasa dalam cara Allah mengatur setiap kejadian yang kamu alami. Seakan-akan ada tangan yang tak terlihat yang mulai merapikan semua yang sebelumnya terasa berantakan. Kamu mungkin tidak langsung menyadarinya, karena seringkali Allah bekerja dengan cara yang sangat lembut, tidak selalu dengan keajaiban besar yang menggemparkan, tapi melalui hal-hal kecil yang jika kamu renungi, ternyata penuh dengan makna yang dalam dan penuh dengan kasih sayang. Masalah yang dulu terasa buntu, tiba-tiba menemukan jalan keluar, bukan karena kamu menemukan solusi yang luar biasa, tapi karena Allah membuka pintu yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Seakan-akan Dia ingin menunjukkan bahwa pertolongannya tidak selalu datang dari arah yang kamu perkirakan. Ada kalanya kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, di waktu yang tepat, bukan karena kebetulan, tapi karena Allah yang mengirimkannya sebagai bagian dari jawaban atas doa-doa yang mungkin sudah lama kamu panjatkan dengan penuh harap. Dan ada juga momen di mana sesuatu yang kamu inginkan justru tidak terjadi. Tapi di kemudian hari kamu menyadari bahwa apa yang tidak Allah berikan itu justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang mungkin tidak akan sanggup kamu hadapi jika itu benar-benar terjadi. Di titik ini kamu mulai memahami bahwa tidak semua penolakan adalah kegagalan, dan tidak semua kehilangan adalah kerugian, karena Allah melihat apa yang tidak bisa kamu lihat dan mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kamu mulai belajar mempercayai proses, meskipun jalannya tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai dengan rencanamu, karena kamu tahu bahwa rencana Allah tidak pernah salah, meskipun seringkali terasa lambat dalam pandangan manusia. Dan dari situ, hatimu mulai terbiasa untuk tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Kamu tidak lagi langsung menganggap buruk apa yang tampak sulit, karena kamu mulai yakin bahwa di balik kesulitan itu ada sesuatu yang sedang Allah siapkan untukmu. Perlahan,
Kamu merasakan bahwa hidupmu seperti sedang ditata ulang. Satu demi satu bagian yang tidak tepat mulai digeser, hubungan yang tidak sehat mulai dijauhkan, dan jalan yang tidak baik mulai ditutup. Meskipun semua itu terasa berat di awal. Namun seiring waktu, kamu mulai melihat pola yang sama dalam setiap kejadian. Bahwa setiap kali Allah mengambil sesuatu darimu, Dia selalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Meskipun kamu baru menyadarinya setelah melewati fase yang tidak mudah. Kamu mulai merasakan bahwa apa yang kamu butuhkan seringkali datang tepat di saat kamu benar-benar membutuhkannya. Bukan lebih cepat, bukan juga lebih lambat, tapi selalu tepat pada waktunya, seakan-akan Allah ingin mengajarkanmu tentang makna kesabaran dan kepercayaan. Ada ketenangan yang mulai tumbuh dalam dirimu, karena kamu tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya. Kamu tidak lagi merasa bahwa semua harus berjalan sesuai dengan keinginanmu, karena kamu sudah mulai percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu tidak lagi mudah panik ketika rencana berubah, karena kamu mulai melihat bahwa perubahan itu bukan ancaman, tapi bagian dari skenario Allah yang lebih besar yang mungkin belum kamu pahami sepenuhnya. Dan dari situ, kamu mulai menikmati perjalanan hidupmu. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu bahwa setiap langkahmu berada dalam pengawasan Allah, dan itu memberikan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mulai lebih peka terhadap tanda-tanda kecil dalam hidupmu, seperti kemudahan yang tiba-tiba datang, atau hambatan yang justru menyelamatkanmu, dan kamu menyadari bahwa semua itu bukan kebetulan, tapi bentuk perhatian Allah kepadamu. Bahkan dalam kesedihan, kamu mulai menemukan makna. Kamu mulai melihat bahwa air mata yang kamu jatuhkan tidak sia-sia, karena di setiap kesedihan itu, Allah sedang membersihkan hatimu dan mendekatkanmu kepadanya. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi tentang mendapatkan apa yang Allah tahu kamu butuhkan, meskipun terkadang itu berbeda dengan harapanmu. Dan ketika pemahaman itu mulai tumbuh dalam dirimu, kamu tidak lagi merasa kecewa seperti dulu. Kamu tidak lagi mempertanyakan setiap kejadian dengan penuh emosi, tapi kamu mulai menerimanya dengan hati yang lebih lapang. Ada rasa syukur yang mulai memenuhi hatimu, bukan hanya saat kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, tapi juga saat kamu menghadapi sesuatu yang sulit, karena kamu tahu bahwa di balik itu semua ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Kamu mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang dipandu, bukan perjalanan yang kamu jalani sendirian. Dan itu membuatmu merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan yang paling indah adalah, kamu mulai merasakan bahwa Allah benar-benar dekat, bukan hanya sebagai keyakinan, tapi sebagai pengalaman yang kamu rasakan dalam setiap bagian hidupmu. Kamu merasakan bagaimana Allah menjawab doamu, meskipun tidak selalu dengan cara yang kamu harapkan, tapi selalu dengan cara yang terbaik untukmu. Kamu merasakan bagaimana Allah menenangkan hatimu di saat tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Kamu merasakan bagaimana Allah membuka jalan di saat semua terasa tertutup, dan disitulah kamu mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa ketika kamu benar-benar bergantung kepada Allah, hidupmu tidak lagi berjalan secara acak, tapi mulai ditata dengan penuh hikmah. Hatimu menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ada satu hal yang mulai kamu rasakan ketika benar-benar bergantung kepada Allah. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, yaitu ketenangan yang perlahan tumbuh dari dalam hatimu, bahkan di tengah keadaan yang sebelumnya membuatmu gelisah tanpa henti. Ketenangan itu tidak datang karena semua masalahmu selesai, bukan juga karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena hatimu sudah menemukan tempat bersandar yang benar, tempat yang tidak akan pernah goyah oleh perubahan keadaan atau sikap manusia. Dulu mungkin kamu mudah sekali cemas, memikirkan masa depan yang belum terjadi, takut kehilangan apa yang kamu miliki, atau khawatir terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi, hingga pikiranmu tidak pernah benar-benar beristirahat. Namun ketika kamu mulai bersandar kepada Allah, kecemasan itu tidak langsung hilang, tapi perlahan mereda, karena kamu mulai memahami bahwa apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu genggam, sekeras apapun kamu berusaha. Pemahaman itu sederhana,
tapi dampaknya sangat dalam, karena ia mengubah cara kamu melihat hidup, dari yang sebelumnya penuh kekhawatiran menjadi lebih penuh kepercayaan kepada Allah. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua hal harus kamu pikirkan secara berlebihan, tidak semua hal harus kamu kendalikan, karena ada Allah yang sudah mengatur segalanya dengan sempurna. Dan dari situ, kamu mulai melepaskan beban-beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Beban tentang masa depan, tentang penilaian orang lain, tentang hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah terlalu lama mengejar sesuatu yang tidak pasti, dan kini memilih untuk berjalan dengan tenang karena tahu kemana harus bersandar. Kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh perkataan orang lain, karena kamu tidak lagi menjadikan manusia sebagai pusat dari kebahagiaanmu. Kamu tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada penilaian mereka. Kamu mulai merasa cukup, bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena hatimu tidak lagi kosong seperti dulu, karena kini ia terisi dengan kedekatan kepada Allah. Kamu mulai menikmati momen-momen sederhana dalam hidup. Hal-hal kecil yang dulu mungkin kamu abaikan, kini terasa begitu berarti karena kamu menjalaninya dengan hati yang lebih hadir dan lebih sadar akan kehadiran Allah. Dalam kesendirian, kamu tidak lagi merasa sepi, karena kamu tahu bahwa Allah selalu bersamamu, mendengar setiap doa yang kamu panjatkan, bahkan yang hanya terucap dalam hati. Dalam kesulitan, kamu tidak lagi merasa hancur, karena kamu tahu bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuanmu, dan setiap ujian pasti membawa pelajaran yang mendekatkanmu kepadanya. Kamu mulai lebih sabar dalam menghadapi hidup, bukan karena kamu tidak punya pilihan, tapi karena kamu yakin bahwa kesabaran itu akan berbuah manis pada waktunya sesuai dengan ketetapan Allah. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin melihat hasil, karena kamu mulai menikmati proses yang membuatmu semakin kuat, semakin matang, dan semakin dekat dengan Allah. Ada rasa aman yang mulai tumbuh dalam dirimu, rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada manusia, tapi bergantung pada keyakinan bahwa Allah selalu menjaga dan mengatur hidupmu. Kamu mulai berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu menyadari bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan Allah memberikan apa yang terbaik sesuai dengan keadaan masing-masing hambanya. Kamu tidak lagi merasa iri seperti dulu, karena kamu tahu bahwa apa yang Allah berikan kepadamu sudah cukup, dan apa yang belum kamu miliki mungkin memang belum waktunya, atau memang tidak baik untukmu. Perlahan, hatimu menjadi lebih lapang, lebih mudah menerima, lebih mudah memaafkan, dan lebih mudah bersyukur. Bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna, kamu mulai merasakan bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang terhubung dengan Allah, dari hati yang tidak lagi bergantung pada dunia. Dan yang paling indah, kamu mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidupmu, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, bahkan dalam setiap hembusan napasmu. Kamu mulai berbicara dengan Allah dalam doa-doamu. Bukan hanya ketika kamu butuh sesuatu, tapi sebagai bentuk kedekatan yang membuat hatimu semakin hidup. Ada momen di mana kamu menangis dalam doa, bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu dekat dengan Allah, merasa didengar, merasa dipahami, dan merasa tidak sendirian. Dan disitulah kamu mulai memahami bahwa ketenangan yang selama ini kamu cari di dunia ternyata hanya bisa ditemukan ketika kamu benar-benar kembali kepada Allah. Kamu tidak lagi mencari ketenangan di tempat yang salah, tidak lagi berharap pada sesuatu yang rapuh, karena kamu sudah menemukan sumber ketenangan yang sejati. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa ketenangan itu bukan berarti tidak adanya masalah, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah, karena kamu tahu siapa yang mengatur semuanya. Itulah yang terjadi ketika kamu benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Hatimu tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti dulu, tapi dipenuhi dengan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan ketenangan itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang kembali dan bersandar hanya kepadanya. Allah menjagamu dengan cara yang tidak terlihat. Ada fase yang sangat halus dalam perjalanan seseorang yang mulai benar-benar bergantung kepada Allah,
yaitu ketika ia mulai merasakan bahwa hidupnya seperti dijaga, bukan dengan cara yang selalu terlihat jelas, tapi dengan cara-cara yang tersembunyi, lembut, dan seringkali baru disadari setelah semuanya terjadi. Kamu mungkin tidak langsung menyadarinya di awal, karena perlindungan Allah tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban besar yang bisa dilihat semua orang, tapi justru sering hadir dalam bentuk hal-hal sederhana yang luput dari perhatian. Seperti ketika kamu tidak jadi pergi ke suatu tempat, lalu belakangan kamu tahu bahwa sesuatu yang buruk terjadi di sana, dan kamu mulai menyadari bahwa apa yang kamu kira sebagai kebetulan ternyata adalah bentuk penjagaan Allah yang begitu dekat. Atau ketika kamu gagal mendapatkan sesuatu yang sangat kamu inginkan, lalu waktu berlalu dan kamu melihat sendiri bahwa jika itu terjadi, mungkin hidupmu akan menjadi lebih rumit, lebih berat, atau bahkan lebih menyakitkan. Disitulah kamu mulai memahami bahwa tidak semua penolakan adalah kehilangan, dan tidak semua kegagalan adalah kemunduran, karena terkadang itu adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Allah menjaga kamu dari orang-orang yang tidak baik untuk hatimu. Meskipun awalnya kamu merasa kehilangan ketika mereka pergi, tapi perlahan kamu menyadari bahwa kepergian mereka justru menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Allah juga menjaga kamu dari keputusan-keputusan yang bisa merusak hidupmu, dengan cara menutup jalan yang ingin kamu ambil, meskipun saat itu kamu merasa kecewa dan tidak mengerti kenapa semuanya terasa dipersulit. Namun seiring waktu, kamu mulai melihat bahwa setiap jalan yang ditutup itu bukan tanpa alasan, tapi karena Allah sedang mengarahkanmu ke jalan lain yang lebih baik, jalan yang mungkin tidak kamu pilih jika semua berjalan sesuai keinginanmu. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu tidak lagi berjalan sembarangan, tapi seperti diarahkan, seperti ada sesuatu yang menjaga setiap langkahmu agar tidak keluar dari jalan yang seharusnya kamu tempuh. Ada saat di mana kamu hampir terjatuh dalam kesalahan, tapi sesuatu menahanmu, entah itu rasa ragu, kejadian kecil, atau bahkan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, dan disitulah Allah sedang menjagamu dengan caranya. Kamu juga mulai merasakan bahwa Allah menjaga hatimu, bukan hanya dari hal-hal besar, tapi juga dari hal-hal kecil yang bisa merusak ketenanganmu, seperti pikiran negatif, perasaan berlebihan, atau keinginan yang tidak baik. Perlahan, kamu menjadi lebih peka terhadap apa yang masuk ke dalam hatimu, karena kamu menyadari bahwa menjaga hati adalah bagian dari penjagaan Allah yang harus kamu jaga juga. Kamu tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dulu membuatmu goyah, karena Allah sudah menguatkan hatimu dengan ketergantungan kepadanya. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan kamu tahu bahwa meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kamu tetap merasa tenang, karena kamu yakin Allah tidak akan meninggalkanmu. Kamu mulai menyadari bahwa perlindungan Allah bukan berarti kamu tidak akan mengalami kesulitan, tapi berarti kamu tidak akan dibiarkan sendirian dalam menghadapi kesulitan itu. Bahkan dalam ujian yang berat, kamu tetap merasakan bahwa ada kekuatan yang menopangmu. Ada ketenangan yang menjaga agar kamu tidak hancur sepenuhnya. Dan dari situ, kamu mulai percaya bahwa selama kamu bersama Allah, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Kamu mulai melihat kembali masa lalumu dan menyadari bahwa ada begitu banyak momen di mana Allah telah menyelamatkanmu, bahkan ketika kamu belum sepenuhnya bergantung kepadanya. Kesadaran itu membuatmu semakin yakin bahwa ketika sekarang kamu sudah lebih dekat kepada Allah, maka penjagaannya pun akan terasa lebih nyata dalam hidupmu. Kamu tidak lagi terlalu takut terhadap masa depan, karena kamu tahu bahwa yang akan menjagamu di masa depan adalah zat yang sama yang telah menjagamu di masa lalu. Perlahan, rasa takut itu berubah menjadi rasa percaya, rasa khawatir berubah menjadi rasa tawakal, dan rasa gelisah berubah menjadi rasa tenang. Kamu mulai berjalan dalam hidup dengan lebih ringan, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kamu tahu bahwa ada Allah yang selalu menjagamu di setiap langkah. Dan yang paling indah adalah, kamu mulai merasakan bahwa bahkan hal-hal yang tidak kamu sadari pun berada dalam penjagaan Allah. Hal-hal kecil yang mungkin jika terjadi berbeda, bisa mengubah arah hidupmu secara besar. Kamu mulai memahami bahwa hidup ini penuh dengan rahasia yang tidak selalu harus kamu mengerti. Karena yang terpenting
bukanlah mengetahui segalanya, tapi percaya kepada Allah yang mengetahui segalanya. Dan dari kepercayaan itu, lahirlah ketenangan yang membuatmu tidak lagi takut menghadapi apapun yang akan datang. Karena kamu tahu bahwa selama kamu benar-benar bergantung hanya kepada Allah, maka kamu tidak hanya dituntun dalam hidup ini, tapi juga dijaga, dilindungi, dan diarahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak selalu terlihat, namun selalu tepat dan selalu penuh dengan kasih sayang. Hidupmu berubah, bukan karena dunia, tapi karena hatimu. Pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar bergantung hanya kepada Allah, ia akan sampai pada satu titik kesadaran yang sangat dalam bahwa perubahan terbesar dalam hidupnya bukan terjadi pada dunia di sekitarnya, tapi terjadi di dalam hatinya sendiri. Dunia mungkin masih sama, masalah mungkin belum sepenuhnya hilang, keadaan mungkin belum sepenuhnya berubah, tapi cara kamu memandang semuanya sudah tidak lagi sama seperti dulu. Dulu kamu mudah gelisah, sekarang kamu lebih tenang. Dulu kamu mudah kecewa, sekarang kamu lebih menerima. Dulu kamu takut kehilangan, sekarang kamu lebih ikhlas melepaskan. Semua itu bukan karena kamu menjadi manusia yang sempurna, tapi karena hatimu sudah berpindah sandaran dari yang sebelumnya bergantung pada dunia, kini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa yang kamu dekati. Dan ketika kamu dekat dengan Allah, bahkan hal-hal sederhana pun bisa terasa begitu menenangkan. Ada perubahan dalam caramu mencintai. Kamu tidak lagi mencintai secara berlebihan hingga melupakan Allah, tapi kamu mencintai dengan cara yang lebih sehat, lebih tenang, dan tidak membuatmu hancur ketika kehilangan. Ada perubahan dalam caramu berharap. Kamu tetap memiliki keinginan, tetap punya mimpi, tapi kamu tidak lagi memaksakan semuanya harus terjadi, karena kamu sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Kamu mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, bukan karena tidak ada beban, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban itu sendirian. Kamu tahu kemana harus mengembalikannya. Kamu tidak lagi hidup untuk mengejar pengakuan manusia, karena kamu sadar bahwa ridha Allah jauh lebih penting daripada pujian siapapun di dunia ini. Dan dari situ, kamu mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari tekanan untuk selalu terlihat sempurna, kebebasan dari rasa takut akan penilaian orang lain, dan kebebasan dari keterikatan yang selama ini membelenggu hatimu. Kamu mulai melihat hidup sebagai perjalanan menuju Allah, bukan sekadar perjalanan untuk mengumpulkan dunia, karena kamu sadar bahwa dunia ini hanya sementara, dan yang kekal hanyalah apa yang kamu lakukan untuknya. Perlahan, tujuan hidupmu berubah, bukan lagi hanya tentang sukses dunia, tapi tentang bagaimana hidupmu bernilai di hadapan Allah, bagaimana setiap langkahmu mendekatkanmu kepadanya. Kamu mulai lebih menjaga hatimu, lebih menjaga niatmu, lebih menjaga hubunganmu dengan Allah, karena kamu tahu bahwa disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Kamu tidak lagi merasa kosong seperti dulu, karena hatimu sudah terisi dengan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu kedekatan dengan Allah. Ada rasa cukup yang tidak tergantung pada jumlah harta, tidak tergantung pada status, tidak tergantung pada pencapaian, tapi tergantung pada seberapa dekat kamu dengan Allah. Disitulah kamu mulai memahami apa yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka mengatakan tentang surga di dunia, yaitu ketika hati sudah benar-benar mengenal dan dekat dengan Allah. Bukan berarti hidupmu tanpa masalah, bukan berarti kamu tidak pernah sedih, tapi ada ketenangan yang tetap tinggal di hatimu, bahkan di tengah badai sekalipun. Dan dari semua perjalanan ini, kamu akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang sangat sederhana, namun sangat dalam, bahwa selama kamu bersama Allah, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Karena jika Allah sudah menjadi sandaranmu, maka apapun yang datang dalam hidupmu akan selalu membawa kebaikan, meskipun terkadang harus melewati jalan yang tidak mudah. Dan jika suatu hari nanti kamu ditanya, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Maka jawabannya bukanlah dunia, bukan harta, bukan manusia, tapi hati yang telah menemukan jalannya, hati yang telah menemukan Tuhannya, hati yang telah belajar untuk bergantung hanya kepada Allah. Karena disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Dan disitulah hidupmu benar-benar berubah. Sahabatku, Suara Hikmah yang dirahmati Allah,
Jika kamu merasa video ini menenangkan hatimu, atau mungkin ini adalah jawaban dari kegelisahan yang selama ini kamu rasakan, luangkan sedikit waktumu untuk klik like, agar lebih banyak orang yang juga bisa menemukan ketenangan yang sama. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang kamu rasakan hari ini, atau pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu dari video ini, karena bisa jadi ceritamu akan menjadi penguat untuk orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus ditemani dengan konten-konten yang menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah, jangan lupa untuk subscribe channel Suara Hikmah. Karena di sini, kita belajar bersama untuk memperbaiki diri dan berjalan lebih dekat menuju Allah. Semoga setiap langkah kecilmu hari ini menjadi jalan pulang yang indah menujunya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.